DD ini meningkat gitu. Mengingat ini kan dari pusat itu Pak. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2025 ini akan memberikan penambahan anggaran alokasi dana desa atau ADD. Hal tersebut guna meningkatkan dan mengembangkan potensi di setiap desa di kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat itu. Di tahun ini ada pengurangan berapa miliar? Ada, yang jelas ada pengurangan. Dari yang itu kan dari pemerintah pusat itu kan. Oke. Kalau dana desa, kalau alokasi dana desa ini kan dialokasikan di kabupaten ya, ini kan di masing-masing. Ya sepertinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara berencana akan menambah anggaran alokasi dana desa atau ADD di tahun 2025. Rencana itu disampaikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten setempat. Hasil evaluasi provinsi baru bisa. Kepala BKAD Lombok Utara Sahabudin mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab penambahan ADD. Dilakukan di antaranya tren target PAD yang setiap tahun terus mengalami peningkatan serta dana transfer pusat yang juga meningkat dari tahun ke tahun sebagai dampak dari meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah yang dibuktikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian 8 kali berturut-turut yang telah diraih Kabupaten Lombok Utara. Selain alasan itu, juga terdapat alasan lain yaitu kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana transfer pusat itu kepada pemerintahan desa dalam bentuk alokasi dana desa atau ADD sebesar 10%. Sahabudin menegaskan untuk DD dan ADD di masing-masing desa memang bervariatif. Hal tersebut dilihat dari jumlah potensi desa dan kemampuan masing-masing desa untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Kalau dana desa di tahun ini ada pengurangan berapa miliar? Ada, yang jelas ada pengurangan. Dari yang itu kan dari pemerintah pusat itu kan. Oke. Kalau dana desa, kalau alokasi dana desa ini kan dialokasikan di kabupaten ya, ini kan di masing-masing. Ya sepertinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya ya. Peningkatannya kira-kira berapa persen itu? Ya ini yang kalau nanti setelah hasil evaluasi provinsi baru bisa kita sampaikan ini kan. Oke sih. Nah kemudian untuk anggaran itu bisa meningkat begitu? Kalau ADD ya tentu dari target PAD. Target PAD, kemudian dari dana transfer juga mempengaruhi ya. Dana transfer karena memang minimal 10% dari dana transfer kan. Itu harus dialokasikan di dalam alokasi dana desa itu. Kalau PAD pengaruhnya nanti ke bagi hasil BHPRD. Kalau tahun lalu berapa aja kelola desa-desa ini? Makanya coba nanti saya sampaikan ya. Tapi sepertinya variatif ya. Iya. Beda-beda ya Desa setiap desa. beda-beda sesuai potensi. Kalau BHPRD sesuai potensi. Lalu BKAD sendiri menilai desa-desa untuk pengelolaan ADD, DD dan BHPRD lain-lain itu seperti apa sejauh ini begitu? Sejauh ini sudah mulai bagus lah, tertib kayak sekarang. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, masih kita selalu ingatkan tapi sekarang sudah bagus. Dan ya dana desa ya kita termasuk paling cepat di NTB Utara. Ya realisasinya, realisasi transfernya paling cepat ya Lombok Utara. Sejauh ini lanjut birokrat senior itu bahwa BKAD sangat mengapresiasi pengelolaan keuangan di tiap-tiap desa yang setiap tahunnya semakin baik dan tertib. Bahkan kata Sahabudin terkait DD ini, desa-desa di KLU termasuk yang paling cepat realisasi transfernya di NTB. Itu berarti desa-desa yang ada di Lombok Utara sangat memanfaatkan betul dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Ya tentu keuntungan nanti. Karena itu jadi penilaian pemerintah pusat juga. Artinya desa-desa ini memanfaatkan betul DD-nya dengan cukup baik mungkin ya? Iya. Mungkin ada pesan terhadap desa-desa kita Pak Kabit? Ya kita tentu ya berharap ke depan
apa, pengelolaan dana desa itu ya lebih bagus lagi, sehingga kita harapkan nanti kan ada semacam insentif dari pemerintah pusat gitu ya, untuk desa-desa yang dianggap kinerja pengelolaan dana desa itu lebih bagus gitu ya, yang bagus-bagus gitu ya. Ada penghargaan nggak selama ini Pak Kadis? Nah, Untuk ada teman-teman. kemarin tambahan insentif dana desa namanya. Oh, insentif saja Nah, berarti. insentif. Ada tambahan di akhir tahun biasanya. Itu terkait realisasi yang cukup baik begitu ya? Ya, realisasi yang penyerapannya bagus, laporannya juga termasuk itu yang dipertimbangkan, dan juga tentu inovasinya, Oke. inovasi dari masing-masing desa. Nah, kemudian BKAD sendiri tetap melakukan kontrol pengawasan pelaporan atau seperti apa? Ya, Pendampingan modelnya? Kalau terkait pelaporan ya tetap kita selalu koordinasi juga dengan dinas PMD kan, gimana supaya pengelolaan dana desa maupun ADD, BHPRD itu bisa lebih bagus ya. Hal ini merupakan keuntungan bagi desa karena akan berpengaruh terhadap penambahan DD. Karena kecepatan realisasi tersebut merupakan salah satu indikator penilaian dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, Sahabudin berharap ke depan pengelolaan anggaran dana desa di setiap desa semakin baik dan teratur. Sehingga ke depannya insentif dari pemerintah pusat yang pengelolaan keuangannya dianggap bagus akan terus meningkat. Lalu seperti apa pengelolaan anggaran alokasi dana desa di masing-masing pemerintahan desa di Lombok Utara? Berikut penjelasan dari salah satu sekretaris desa yang ada di Lombok Utara tentang pemanfaatan dan pengalokasian alokasi dana desa di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Tahun 2024, di mana Pagu berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lombok Utara, kami mendapat dana yang bersumber dari alokasi dana desa itu sekitar 1.408.542.000. Nah, khusus penggunaan alokasi dana desa ini karena memang kan melihat jumlah perangkat di Desa Sokong ini sangat banyak. Kalau kita kumulatifkan antara kaurkasi ditambah dengan 19 kepala kewilayahan, kemudian ada beberapa kaurkasi yang kami berikan tambahan tenaga yaitu staf. Nah, sehingga dari penghasilan tetap tunjangan, baik itu tunjangan perangkat desa dari kepala desa sampai dengan perangkat desa termasuk dengan BPD, ini bersumber dari alokasi dana desa. Sehingga hampir 90% dari total alokasi dana desa ini kami peruntukkan untuk siltab dan tunjangan dan BOP pemerintah desa. Kemudian ada lagi satu sumber yang dapat kami jadikan penghasilan kami, yaitu berupa bagi hasil retribusi daerah. Ini di mana ketentuan daerah memberikan 10% dari total penerimaan pajak daerah ini yang dikembalikan kepada pemerintah desa. Di tahun 2024, pemerintah Desa Sokong menerima dana yang bersumber dari BHPRD itu berjumlah Rp281.914.900. Ini berdasarkan SK Bupati ya di dalam APBD perubahan. Nah, sekali lagi kami pertegas untuk rencana kegiatan tahun 2025 ini kami sesuaikan dengan RPJMDes kami, kemudian dengan visi misi kepala desa, kemudian kami akan sinkronkan kegiatan pemerintah desa dengan RKPD Kabupaten Lombok Utara tahun 2025. Sebagai disclaimer, pemanfaatan dan pengalokasian ADD pun dana desa atau DD di masing-masing desa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang telah dirancang melalui musyawarah desa. Sehingga pemanfaatan dan pengalokasian ADD dan DD sesuai dengan aturan dan tentunya tepat sasaran. Dari Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan. Dan memiliki nilai manfaat dan dapat membantu daripada ekonomi.
Dari PAD, kemudian dari dana transfer juga mempengaruhi gitu ya. Dana transfer karena memang minimal 10% dari dana transfer kan itu harus dialokasikan di dalam alokasi dana desa itu. Kalau PAD pengaruhnya nanti ke bagi hasil BHPRD. BHPRD. Kalau tahun lalu berapa aja kelola desa-desa ini? Makanya coba nanti saya sampaikan ya. Tapi sepertinya variatif ya. Iya. Untuk pengelolaan. Beda-beda ya, Masing-masing setiap desa desa. beda-beda sesuai potensi. Kalau BHPRD sesuai potensi. Lalu BKAD sendiri menilai desa-desa untuk pengelolaan ADD dan BHPRD lain-lain itu seperti apa sejauh ini begitu? Ya, sejauh ini ya, sudah mulai bagus lah tertib kayak sekarang. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, memang masih kita selalu ingatkan gitu ya, tapi sekarang sudah bagus. Dan ya dana desa ya kita termasuk paling cepat deh ini di NTB Realisasi. Utara. Ya realisasinya, realisasi transfernya paling cepat ya Lombok Utara. Ya tentu keuntungan nanti, karena itu jadi penilaian pemerintah pusat juga. Artinya desa-desa ini memanfaatkan betul ADD-nya dengan cukup baik mungkin Iya, ya? iya. Mungkin ada pesan terhadap desa-desa kita Pak Kamil? Ya kita tentu ya berharap ke depan pengelolaan dana desa itu ya lebih bagus lagi, sehingga kita harapkan nanti kan ada semacam insentif dari pemerintah pusat gitu ya untuk desa-desa yang dianggap kinerja pengelolaan dana desa itu lebih bagus gitu ya, yang bagus-bagus itu ya. Ada penghargaan nggak selama ini Pak Kadis? Nah, Untuk ada teman-teman. kemarin tambahan insentif dana desa. Oh, insentif saja Nah, berarti. insentif. Ada tambahan di akhir tahun biasanya. Itu terkait realisasi yang cukup baik begitu ya? Ya, realisasi yang penyerapannya bagus, laporannya juga termasuk itu yang dipertimbangkan, dan juga tentu inovasinya, Oke. inovasi dari masing-masing desa. Nah kemudian BKAD sendiri tetap melakukan kontrol pengawasan pelaporan atau seperti apa? Ya, Pendampingan modelnya? Kalau terkait pelaporan ya tetap kita selalu koordinasi juga dengan dinas PMD kan, gimana supaya pengelolaan dana desa maupun ADD, BHPRD itu bisa lebih bagus ya. ADD ini meningkat gitu, mengingat ini kan dari pusat itu Pak dan mayoritas alokasi itu Kalau dana desa di tahun ini ada pengurangan berapa miliar? Ada, yang jelas ada pengurangan. Dari yang itu kan dari pemerintah pusat itu kan. Oke. Kalau dana desa, kalau alokasi dana desa ini kan dialokasikan di kabupaten ini kan, di Pemda masing-masing. Ya sepertinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. dari tahun sebelumnya ya. Peningkatannya kira-kira berapa persen itu? Ya ini yang kalau nanti setelah hasil evaluasi provinsi baru bisa kita sampaikan ini kan. Oke sih. Nah kemudian untuk anggaran itu bisa meningkat begitu. Kalau ADD ya tentu dari target PAD. Target PAD, kemudian dari dana transfer juga mempengaruhi gitu ya. Dana transfer karena memang minimal 10% dari dana transfer kan